Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kris Bobolangi, NIM D021911, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat web tabel data karyawan dengan PHP MySQL. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Notepad++ dengan exam beserta dengan browser. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah seperti biasa, yaitu membuat tabel pada localhost PHP MyAdmin. Jadi di sini saya membuat tabel data karyawan dengan menggunakan 4 kolom, yaitu nomor, nama, jenis kelamin, dan alamat. Ya. Di sini saya membuka Notepad++. Di sini koneksi MySQL Connect, yaitu localhost root data karyawan. Oke. Check connection, MySQL Connect error. Jika koneksi gagal, maka akan error. Koneksi PHP. Kemudian kita masuk di indeks PHP. Pertama-tama kita membuat titelnya dulu ya, yaitu atau judul. Di sini saya buat judulnya itu data karyawan. Kemudian get pesannya, kemudian input. Kemudian jika input, maka akan menampilkan bahwa data tersebut berhasil diinput. Kemudian jika kita mengupdate, maka akan menampilkan bahwa data tersebut berhasil diupdate. Begitupun kalau ketika kita menghapus, maka akan menampilkan bahwa data tersebut berhasil dihapus. Kemudian kita juga menambahkan yaitu tombol tambah data baru. Ini ya, tambah data baru. Kemudian di bawahnya kita buat A3, yaitu data karyawan. Kemudian di sini menurut tabelnya saya buat nomor, nama karyawan, jenis kelamin, alamat. Aksinya ini nantinya akan menampilkan ini ya, hapus dan edit yang di bawah. Kemudian namanya, jenis kelamin, dan alamat. Seperti coba kita run sini di localhost. Oke. Ini judulnya tadi itu data karyawan, kemudian ada tambah data baru. Untuk pembuktian itu ini ya, data karyawan, kemudian tambah data baru, itu muncul. Ketika kita ini ya, kemudian ada nomor, nama karyawan, jenis kelamin, alamat, dan aksi. Ya. Oke. Kita lanjut. Untuk inputnya saya menggunakan margin 20 px dengan font 16 px Arial. Jadi tambah data karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, alamat. Kemudian submit atau reset. Kembali. Oke, di sini kita coba tambah data baru. Di sini saya memasukkan nama saya sendiri, Kris Bobolangi. Jenis kelamin laki-laki. Kemudian alamat saya Mamasa. Kemudian saya submit. Menampilkan bahwa data berhasil disimpan. Kemudian sudah menampilkan data saya bahwa saya nama karyawan, misalnya saya Kris Bobolangi, kemudian jenis kelamin saya laki-laki, kemudian alamat saya Mamasa. Kemudian aksinya itu hapus dan edit.
Nah, seperti yang di indeks tadi. Nah, kami nampilkan hapus dan edit. Oke, input. Oke, setelah input, ya. Nah, oke. Untuk tabel CSS-nya ini ya, saya menggunakan white 10 px, padding 50, 100 dan 200 px. Dan seterusnya. Kemudian di sini tambah aksi PHP, error responding, reporting, notice, file submit untuk menangkap data yang dikirimkan dari file tambah PHP menggunakan metode post. Nah, ini ada nama, jenis kelamin, dan alamat. Nah, oke, jadi untuk mana? Nah, oke, tambah aksi. Jadi untuk tambah aksi misalnya, nah di sini saya menambahkan lagi misalnya namanya misalnya namanya Randy. Nah, jenis kelamin laki-laki. Nah, alamatnya misalnya Majene. Nah, submit. Nah, maka akan tampil bahwa Randy, akan tampil datanya Randy. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya Anissa. Nah, misalnya jenis kelamin perempuan, kemudian alamatnya Lembang Majene. Nah, ketika kita reset, nah maka akan terhapus otomatis karena kita reset, kita menekan tombol reset. Nah, oke, kita ulang. Anissa, jenis kelamin perempuan, alamatnya itu Lembang. Nah, oke, submit. Nah, maka tampil Anissa. Nah, data yang pertama tadi Krispo Pelangi, kemudian Randy, ketiga sekarang Anissa. Nah, kita kembali. Nah, kemudian di format hapus ini untuk memanggil file koneksi PHP, maka include. Saya menggunakan include untuk memanggil koneksi ke PHP. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian delete form, data karyawan where no. Nah, kemudian setelah data dihapus atau redirect ke halaman tampil. Nah, maka ya kita coba. Ketika kita sudah ingin menghapus Anissa ini kan, ketika kita mau menghapus Anissa, coba hapus, nah maka Anissa otomatis akan terhapus dari data karyawan ini. Nah, oke, kita masuk di edit. Nah, kita ingin membuktikan bahwa apakah tombol edit ini berfungsi atau tidak. Nah, di sini include untuk memanggil file koneksi PHP, kemudian untuk memanggil value dari parameter ID. Nah, saya menggunakan ini ya, get no. Nah, ketika query SQL untuk menampilkan data berdasarkan ID, maka saya menggunakan query select from data karyawan where no. Result my SQL query koneksi query. Menampilkan data dari query database berbentuk array dan ditampilkan di form. Nah, oke. Nah, maka form edit, misalnya kita ingin mengedit nama karyawan misalnya. Nah, kita langsung masuk ya. Nah, ya, misalnya saya ingin mengedit nama saya. Nah,
Misalnya saya taruh Chris laki-laki aku memasak, edit. Data berhasil disimpan, maka nama karyawan atau nama saya itu otomatis berubah. Jadi ketika saya mau merubahnya lagi untuk menampilkan untuk membuatnya lebih rapi, membuat nama saya lebih rapi misalnya, jadi kita masuk di edit, langsung saja kita kemudian kita edit. Data berhasil disimpan, maka ada salah, kemudian memasak, edit. Maka otomatis nama karyawan, jenis kelamin, dengan alamat ini akan berubah. Kemudian kita edit, hanya Randy, kemudian laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki, kemudian tinggalnya di Majene atau alamatnya, kemudian kita edit, kemudian klik edit. Muncul. Kemudian ketika kita ingin menambahkan data baru, misalnya saya tambahkan misalnya mau tambahkan Ali misalnya, Ali, kemudian laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki, kemudian alamatnya itu misalnya Polewali, kemudian saya reset, maka otomatis akan terhapus, tidak akan tersimpan karena kita belum submit. Jadi saya buat ulang, Ali, kemudian jenis kelamin laki-laki, kemudian alamatnya Polewali. Jadi saya submit, maka nama Ali ini akan otomatis terinput di data karyawan ini. Kemudian ketika kita menambahkan, ketika kita ingin tambah data karyawan tapi kita ingin kembali, maka kita klik kembali, maka otomatis akan ke form data karyawan. Jadi ketika nama Ali ini saya ingin hapus, misalnya hapus, maka otomatis akan terhapus. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.